Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata pelajaran IPS kelas 9, episode 5, Benua Australia, bersama saya Ustazah Restu. Benua Australia merupakan benua yang paling kecil. Sejarah ditemukannya benua Australia ini yakni pada tahun 1606 pada saat William James menemukan teluk yang paling utara yang disebut dengan Teluk Carpentaria. Pada tahun 1770, Abel Tasman menemukan Tasmania dan Selandia Baru, sedangkan pada tahun 1786, benua Australia telah digunakan oleh kerajaan Inggris sebagai tempat pembuangan penjahat-penjahat dari Inggris. Secara geologis, benua Australia disebut dengan Australia Nugini, Sahul, Meganesia, Australia Besar, Australasia, atau Australinia adalah sebuah benua yang terdiri atas kelompok tanah daratan Australia, Guinea Baru atau Papua Nugini, Tasmania, dan beberapa pulau terdekat yang berada pada kesatuan landas kontinen. Letak astronomis benua Australia ini terletak pada 113 derajat bujur timur sampai 154 derajat bujur timur dan 9 derajat lintang selatan sampai 45 derajat lintang selatan. Sedangkan luasnya sekitar 7.617.930 km persegi. Oke, selanjutnya adalah kondisi alam. Yang pertama ada gurun. Benua Australia didominasi oleh kawasan gurun, yaitu seluas sekitar 1.492.000 km persegi, atau 18% dari luas daratan Australia, yang terdiri dari gurun pasir besar, gurun Victoria besar, gurun Tanami, gurun Gibson, gurun Simpson, dan gurun Stewart. Gurun-gurun tersebut pada umumnya merupakan dataran tinggi atau plato. Gurun Great Victoria atau Gurun Victoria Besar merupakan gurun terluas di benua Australia dengan luas sekitar lebih kurang 348.750 km persegi, di mana gurun ini terletak di antara Australia bagian barat dan Australia bagian selatan. Kemudian ada gunung dan pegunungan. Pegunungan di benua Australia terdapat di bagian timur, bentuknya memanjang dan sejajar dengan pantai sejauh lebih kurang 4.000 km. Rangkaian pegunungan itu disebut dengan pegunungan pemisah besar atau the Great Dividing Ring. Lalu jalur pegunungan tersebut berada dari semenanjung York di utara, yang juga merupakan wilayah negara bagian Queensland, dan memanjang sejajar pantai timur hingga kawasan pantai selatan di wilayah negara bagian Victoria. Jalur pegunungan yang memanjang itu mencakup beberapa pegunungan. Ada pegunungan biru di sebelah barat Sydney dan pegunungan salju yang terletak di sepanjang perbatasan negara bagian New South Wales dan Victoria. Lalu ada puncak tertinggi gunung, yaitu puncak gunung Kosciuszko, lebih kurang 2.230 meter. Dia berada di sebelah tenggara benua Australia dan termasuk dalam rangkaian pegunungan salju. Lalu ada dataran tinggi. Dataran tinggi atau plato terdapat di bagian barat benua Australia, disebut dengan kawasan plato barat Australia, di mana plato merupakan hasil proses erosi pegunungan yang telah terjadi selama jutaan tahun. Kawasan plato barat Australia ini mencakup beberapa plato. Ada plato Hamersley, plato Kimberley, plato Tanah Arnhem, dan termasuk juga wilayah pegunungan serta perbukitan rendah, seperti pegunungan McDonnell, seperti di gambar. Lalu ada pegunungan Musgrave, ada perbukitan Russell, dan perbukitan Robertson. Lalu kenampakan alam yang ada di kawasan plato barat, yaitu berupa batu cadas raksasa, disebut dengan Ayers Rock atau Uluru. Dan di wilayah gurun-gurun Australia itu, ada gurun-gurun yang terkenal, seperti gurun Victoria Besar, gurun Pasir Besar, gurun Gibson, dan gurun Tanami. Lanjut ada dataran rendah.
Wilayah dataran rendah benua Australia ini berada di bagian tengah dan selatan. Bisa dilihat pada peta, yaitu tepatnya berada di sebelah utara Teluk Australia Besar, disebut dengan dataran Nurlabur atau Nurlabur Plain, kawasan Danau Erie, dan kawasan lembah Sungai Darling. Di mana kawasan dataran rendah itu merupakan kawasan air bawah tanah yang membentang sejauh 2000 km dari utara ke selatan dan 1600 km dari timur ke barat. Cekungan itu terletak di bawah dataran rendah dan mencakup 3/4 wilayah Queensland, 1/4 wilayah New South Wales, dan 1/3 wilayah Australia Selatan, lalu 1/8 daerah khusus utara. Kemudian ada lagi sungai dan danau, di mana sungai ini terbagi menjadi dua. Ada sungai permanen, ada juga sungai periodik. Di sungai permanen, pada bagian utaranya terdapat cekungan Carpentaria, dan sebagian selatan cekungan Carpentaria ini terdapat cekungan Danau Erie yang sangat luas, di mana cekungan Danau Erie ini merupakan salah satu danau besar. Lalu, pada bagian selatan cekungan Danau Erie ini terdapat lembah Sungai Murau-Darling, dan yang mengaliri wilayah itu juga merupakan sungai terbesar di daerah atau terbesar di Amerika. Terus sungai periodik. Sungai periodik ini beberapa sungainya berada di kawasan Plato Barat, mengalir pada musim hujan, terus mengalir ke danau yang besar di daerah pedalaman, tapi dia tidak sampai ke laut. Terus sungai-sungai yang terdapat di kawasan Plato Barat itu ada Sungai Ord, Gascoyne, Murchison, dan semuanya itu mengalir ke barat atau utara. Iklim di benua Australia memiliki 3 macam wilayah iklim, ditinjau berdasarkan letak garis lintangnya, di mana yang pertama itu ada iklim tropis, terletak di 10 derajat lintang selatan sampai 23 derajat lintang selatan yang meliputi wilayah Australia bagian utara. Yang kedua, iklim subtropis, terletak di 23 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan, meliputi wilayah Australia bagian selatan. Dan yang ketiga, iklim sedang, terletak di 35 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan, di kawasan selatan Victoria dan Tasmania. Selain berdasarkan letak lintangnya, iklim di Australia itu juga dipengaruhi oleh arus samudra, jarak dari laut dengan daratan, dan bentang alamnya. Pada wilayah sekitar pantai utara, barat, dan timur, suhunya itu relatif hangat karena pengaruh dari mengalirnya arus panas. Sedangkan di sepanjang pantai selatan dan Tasmania, suhu udaranya itu relatif dingin akibat mengalirnya arus dingin. Kemudian daerah-daerah yang terletak dekat pantai, udaranya lembab. Sedangkan wilayah tengah Australia, karena letaknya itu jauh dari laut, lalu wilayahnya berupa gurun, udara yang dimiliki pun sangat kering. Bahasan selanjutnya adalah flora dan fauna. Yang pertama adalah flora. Jenis flora yang paling banyak ditemui di benua Australia ini adalah hutan eukaliptus. Bisa dilihat pada gambar berikut adalah hutan eukaliptus, di mana ada sekitar 2.800 spesies eukaliptus mendominasi hampir 80% wilayah hutan Australia. Dan 20% jenis tumbuhan lainnya itu ada hutan akasia, gelam, eru, kalitris, pinus cemara, bakau, dan hutan hujan. Lalu lebih kurang 1.000 spesies flora jenis akasia atau juga disebut dengan wetol juga banyak tersebar di berbagai kondisi iklim yang dimiliki oleh benua Australia. Lalu ada pohon tertinggi yang berusia sekitar lebih kurang 500 tahun di Australia berjenis eukaliptus, jarah merah, kari, dan tuat raksasa. Dapat ditemukan di kawasan lembah raksasa bagian barat daya wilayah Australia Barat. Kemudian ada fauna. Fauna di benua Australia ini terdiri dari fauna marsupial, yaitu fauna berkantung, contohnya koala dan kanguru. Lalu ada fauna monotrem, contohnya itu platypus. Dia fauna yang bertelur tetapi menyusui anaknya seperti mamalia. Selain itu, kawasan gurun Australia juga menyimpan potensi fauna,
dengan berbagai jenis biawak dan ular terbanyak di dunia. Kemudian ada fauna endemik lainnya selain koala yang hanya terdapat di satu wilayah Australia, yaitu ada Tasmania Devil yang terdapat di Pulau Tasmania dan ada tuatara, sejenis amfibi purba yang terdapat di Selandia Baru. Bahasan berikutnya adalah penduduk. Penduduk asli benua Australia adalah suku aborigin, di mana suku aborigin ini memiliki ciri-ciri berpostur badan sedang, kulit hitam, hidung pesek, rambut keriting, dan memiliki bola mata berwarna coklat. Senjata suku aborigin yang digunakan ini adalah bumerang. Dia merupakan senjata yang khas yang digunakan sebagai alat untuk berburu. Suku aborigin ini terdiri atas banyak kelompok. Dia tersebar di berbagai wilayah Australia, di mana ada aborigin Bama di Queensland, aborigin Kori di New South Wales dan Victoria, aborigin Muri di Queensland Selatan, aborigin Noongar di Australia bagian barat, aborigin Noongar di Australia Selatan, aborigin Anangu di dekat perbatasan Australia Selatan dan Barat, serta aborigin Palawah yang tinggal di Pulau Tasmania. Sebagian besar penduduk Australia tinggal di kawasan pantai dan wilayah timur selatan Australia dikarenakan memiliki kondisi alam yang cukup baik. Lalu pada bagian tengah dan barat Australia merupakan wilayah yang sedikit penduduknya karena wilayah itu berupa gurun kering dan stepa, kecuali ada di Perth, Kalgoorlie, Geraldton, dan Bromley. Sebagian besar penduduk Australia berkulit putih dikarenakan mereka adalah imigran Inggris, di mana agama mayoritas yang dipeluk penduduknya adalah Nasrani, agama Buddha yang dianut oleh orang Cina, dan agama Islam dianut oleh suku Arab. Lalu bahasa resmi yang digunakan mereka adalah bahasa Inggris, dan mata uang resmi mereka adalah dolar Australia. Australia termasuk salah satu negara yang tergabung dalam negara persemakmuran Inggris dan menganut sistem ekonomi pasar dengan PDB atau produk domestik bruto, yaitu nilai pasar barang atau jasa yang diproduksi suatu negara, di mana per kapitanya itu paling tinggi dan memiliki angka kemiskinan paling rendah. Dan sebagai salah satu negara maju di dunia, kegiatan ekonomi Australia ini terdiri dari beberapa sektor, yaitu ada sektor pertambangan, di mana sektor pertambangan ini termasuk salah satu kegiatan perekonomian terbesar di Australia. Dia mencakup pertambangan gas alam, pertambangan emas seperti dilihat pada gambar, ada tambang emas Super Kalgoorlie di Australia, lalu ada pertambangan biji besi, dan pertambangan batu bara. Kemudian ada sektor pertanian, di mana dalam sektor pertanian, negara ini merupakan paling banyak menghasilkan gandum. Dan keberhasilan Australia dalam bidang pertanian menempatkannya sebagai salah satu negara pengekspor komoditas pertanian, mineral, dan energi. Kemudian ada sektor peternakan, di mana sektor peternakan juga merupakan salah satu kegiatan ekonomi Australia, yaitu ada peternakan sapi, peternakan ayam, dan peternakan domba. Lalu ada sektor teknologi informasi dan telekomunikasi, di mana merupakan salah satu faktor pertumbuhan dan inovasi ekonomi di Australia. Industri teknologi Australia merupakan yang terbesar kelima di kawasan Asia Pasifik, dan yang ke-14 terbesar di dunia, yaitu bernilai sekitar 100 miliar dolar Australia. Dan yang ini adalah yang terakhir, yaitu soal latihan. Ada 3, yang pertama, bentuk muka bumi benua Australia terdiri atas beberapa kawasan. Tuliskanlah kawasan-kawasan tersebut. Yang kedua, bagaimana iklim di benua Australia? Dan yang ketiga, siapa penduduk asli benua Australia? Dan apa ciri-ciri penduduk asli benua Australia tersebut? Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya, yaitu benua Antartika, bersama Ustazah Resto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.